Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel Bang Bang Bang. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang math, function math, dan juga mencoba menyelesaikan beberapa soal yang di sini udah aku sediain. Di sini aku udah punya 6 soal dan kita akan bahas semua untuk penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita buat baru dulu Java class di sini, tulis aja nomor 1 untuk penyelesaian nomor 1. Oke, kita bikin PSVM terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengerjakan sebuah soal, kita harus mengerti dulu teman-teman, soal ini apa yang diminta. Misalnya di sini, buatlah program yang meminta input total detik. Kemudian konversikan total detik tersebut menjadi waktu, jam, menit, dan detik. Nah, dari soal ini kita bisa lihat kita butuh berapa variabel terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita perlu yang namanya inputan. Ya kan, yang pertama input, yang kedua jam, 3 menit, dan detik. Artinya di sini kita wajib mendeklarasikan keempat variabel tersebut. Dan di sini aku akan menggunakan integer. Kenapa integer? Karena detik, menit, jam itu pasti bilangan bulat ya teman-teman, tidak mungkin koma atau desimal. Jadi misalnya di sini aku tuliskan integer input, lalu jam, menit, dan detik. Nah, karena kita diminta untuk melakukan inputan, kita buat dulu untuk deklarasi scannernya dulu teman-teman. Scanner sc sama dengan new scanner system.in. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat inputan. Tadi untuk input total detiknya aku akan masukkan ke dalam variabel input sama dengan sc.next integer ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini soal meminta total detik dikonversi menjadi jam, menit, dan detik. Artinya kita harus mencari terlebih dahulu dari total detik itu berapa jam. Sehingga kita bisa mencari tahu dengan cara seperti ini. Jam, variabel yang tadi, sama dengan input dibagi 3600. Nah, kenapa kok 3600? Karena 1 jam itu 3600 detik ya teman-teman. Jadi input dibagi 3600. Nah, kita sudah mendapatkan kira-kira berapa jam gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini input sendiri itu kan masih berupa inputan yang awal. Kita hanya mengisi variabel jam saja. Sehingga ketika kita ingin mengambil sisanya, kita harus mengurangi dengan berapa jam yang sudah ada, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan input sama dengan input dikurangin 3600 dikali jam tersebut yang tadi. Nah, logikanya artinya kita mengambil sisa dari inputan awal seperti itu ya teman-teman, dari total detik yang di awal. Lalu kita bisa masuk ke yang menit. Nah, di sini menit bisa sama kayak tadi. Kita tuliskan input dibagi 1 menit berarti 60 detik dibagi 60 detik. Nah, jika sudah sama seperti yang tadi kita udah dapetin menitnya, sekarang kita ambil total input, sisa total inputnya ya teman-teman. Di sini kita tulis input sama dengan input dikurangin 60 dikali menit. Nah, mungkin jika teman-teman paham, ini untuk di akhir ini kita tidak perlu menuliskan input lagi karena udah pasti sisanya, maka ini langsung kita ganti aja dengan detik. Nah, ini akan menjadi detik terakhirnya ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal print aja, print out. Nah, print outnya seperti apa? Kita tulis aja s out. Ini untuk mempermudah ya teman-teman. Jadi tinggal di s out, lalu tekan enter. Dia akan langsung mengeluarkan sistem out println teman-teman. Nah, di sini mungkin bisa langsung kita tuliskan jam ditambah titik 2 seperti ini teman-teman.
menit ditambah titik 2 plus detik. Nah, seperti ini. Jadi untuk print sistem out println sendiri itu kita bisa menambahkan beberapa variabel teman-teman untuk di outin. Jadi nggak cuma terpaku dengan satu variabel, namun bisa banyak variabel yang kita masukin ke dalam print outnya ini dengan cara menambahkan tambah plus di situ teman-teman. Jika program ini kita jalankan, maka oke, kita akan diminta untuk melakukan inputan terlebih dahulu. Misalnya aku mau 120 detik. Nah, artinya dia akan mengeluarkan 2 menit teman-teman di sini. Oke, seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, untuk kita mempermudah supaya mengerti itu inputan atau tidak, kita biasakan untuk membuat printout sebelum input ya teman-teman. Di sini masukkan total detik. Oke, mari kita play lagi. Aku di sini mau misalnya 3675 detik. Nah, di sini udah jelas keluarnya 1 jam 1 menit 15 detik teman-teman. Oke, untuk nomor 1 selesai. Seperti itu. Mudah kan teman-teman? Sekarang kita akan masuk ke penyelesaian nomor 2. Kita buat new Java lagi. Nomor 2 di sini. Oke, kita close dulu. Nah, di sini nomor 2 mungkin ini untuk pemula banyak yang tidak tahu ya. Sebenarnya ASCII itu apa sih? Nah, di sini buatlah program yang menerima inputan berupa karakter. Outputkan kode ASCII-nya. Nah, ASCII ini apa? Nanti akan aku jelasin. Oke, di sini kita buat dulu inputannya ya teman-teman. Di sini karena dia meminta inputan berupa karakter. Artinya seperti biasa kita harus membuat scannernya terlebih dahulu. Oke, di sini meminta sebuah karakter. Artinya kita menggunakan char. Misalnya char huruf ya, teman-teman. Zaman dengan kalau kalian kemarin sudah melihat video yang sebelumnya, maka akan tahu bagaimana cara melakukan inputnya untuk karakter, yaitu st.next.charadd0. Oke, ini udah berupa inputannya. Jangan lupa kita kasih ini ya, printoutnya ya, biar jelas ya. Masukkan huruf atau char ya. Nah, sebenarnya ASCII itu apa? ASCII itu bisa kalian cari teman-teman. Misalnya kalian buka Google Chrome, tinggal buka aja ASCII table. Cari aja ASCII table. Udah klik aja yang paling atas. Nah, di sini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ASCII itu apa? ASCII itu semacam konversi, teman-teman. Jadi misalnya di sini ada angka desimalnya 65, teman-teman. Nah, 65 itu berisi char itu A besar, teman-teman. Biasanya yang dihafalin dari ASCII sendiri itu kalian cukup menghafalkan angka 65 di sini dan angka 97, yaitu A kecil, teman-teman. Jadi nggak perlu bingung jika ada ASCII bertemu dengan ASCII, kalian tinggal cari aja ASCII table. Nah, seperti itu. Dan di soal yang tadi di sini kita menerima inputan berupa karakter ya, teman-teman, dan kita outputkan ke kode ASCII-nya. Nah, untuk mengkonversinya seperti apa? Gampang banget, teman-teman. Kita tinggal bikin aja deklarasi integer apapun, misalnya kode di sini ya, kode ASCII. Tinggal masukkan aja kode ini sama dengan huruf, teman-teman. Nah, jika kalian print di sini hasil konversi gitu ya, teman-teman ya. Kita tambah kode seperti ini, teman-teman. Jika kita jalankan, misalnya nih, kita akan memasukkan A kecil di sini. Kalau kita enter, maka hasil konversinya akan menunjukkan angka 97, teman-teman. Kenapa kok 97? Jika kalian lihat di tabel ASCII yang tadi, huruf A sendiri, char A berada di desimal 97, teman-teman. Seperti itu. Jika misalnya teman-teman ingin coba misalnya huruf E ada di angka 69 ya. Mari kita coba di sini.
kita play, E besar itu di angka 69 teman-teman. Gampang banget kan untuk mengkonversinya. Nah, jika sebaliknya bagaimana Kak? Ya kan? Ini untuk soal nomor 3. Jika sebaliknya gimana? Menerima inputannya itu berupa integer, tapi yang di outputin itu karakternya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini teman-teman. Oke, kita buat dulu seperti biasa untuk inputannya biar nggak bingung ya teman-teman. Aku akan buatin kelas yang baru aja. Nah, maaf. Oke, di sini inputannya berupa integernya dulu ya teman-teman untuk soal nomor 3. Integer misalnya angka sama dengan next sc.next integer, ya kan? Untuk mengubahnya ke char sedikit berbeda teman-teman. Jika tadi kita bisa langsung misalnya char huruf sama dengan angka. Nah, untuk konversi integer ke char sendiri tidak bisa seperti ini langsung teman-teman. Dia akan mengeluarkan garis merah yang artinya akan error. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa merubah ke integer? Caranya adalah kita paksa teman-teman. Nah, seperti ini. Artinya apa? Ada dalam kurung char di dalam sini. Artinya variabel yang di sebelahnya dalam kurung ini akan kita paksa ganti menjadi char teman-teman. Jadi di sini jika kita print di sini hasil konversi plus huruf. Jika kita play di sini, oke, jangan lupa biasakan gunakan print ya teman-teman untuk inputan biar tidak bingung. Masukkan angka. Oke, misalnya tadi 69 itu E besar. Nah, di sini kita bisa masukkan 69 dan akan muncul hasil konversinya yaitu E besar, teman-teman. Sangat mudah ya kan? Kalian tidak perlu menghafalkan tabel ASCII ini, teman-teman. Karena kalian bisa melihat langsung di internet aja untuk tabel ASCII-nya sendiri seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, teman. Di nomor 4. Kita akan buat baru lagi untuk Java class-nya. Nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat program untuk menghitung luas lingkaran, teman-teman. Jika diketahui diameter yang merupakan inputan, gunakan fungsi PAW. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi math sekarang ya, teman-teman. Untuk menghitung luas lingkaran, itu seperti yang kita tahu, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Benar ya, teman-teman? Nah, di sini artinya kita membutuhkan yang namanya inputan karena berupa diameter ya teman-teman. Artinya di sini kita tetap perlu menggunakan scanner dulu, scanner new scanner system.in. Oke, di sini kita inputannya berupa integer aja ya teman-teman, integer diameter sama dengan sc.next integer. Nah, oke, kita sudah mendapatkan diameternya karena yang kita butuhkan adalah jari-jarinya teman-teman. Jadi kita bagi dua ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah ketika diameter ini ganjil kita bagi dua, artinya dia nggak bisa kan? Dia nggak bisa menampung koma karena dia merupakan bilangan bulat atau integer. Nah, salah satu solusinya adalah kita bisa ganti tipe datanya teman-teman. Ini biasanya seringkali yang membuat mahasiswa juga nggak teliti gitu ya di sini. Kenapa? Karena diameter ketika dibagi dua itu bisa saja koma atau desimal gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa ganti di sini dengan double dan otomatis inputannya juga kita harus ganti dengan double teman-teman. Nah, jika seperti ini, udah kita sekarang tinggal ambil jari-jarinya. Misalnya di sini double jari-jari sama dengan
diameter dibagi 2 gitu ya teman-teman, untuk mendapatkan jari-jarinya. Sekarang kita udah dapat jari-jarinya nih. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke perhitungan luasnya ya teman-teman. Dan di sini kita akan menggunakan double juga sebagai penampung variabel luasnya, karena luas lingkaran itu juga bisa saja koma ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan luas sama dengan, nah, kita akan menggunakan function math di sini teman-teman. Karena kita membutuhkan pi, karena kita mungkin pi itu 3,14 ya kita tahu. Tapi di sini untuk lebih gampangnya kita bisa menggunakan mat.pi seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita kalikan dengan 2 kali jari-jari, bener ya. Tapi di sini di soal ini ada perintah gunakan fungsi pow, yang artinya pow di sini adalah fungsi untuk membangkatkan teman-teman. Jadi kita bisa gunakan seperti ini, dikali mat.pow. Nah, dia akan meminta parameternya adalah double teman-teman. Di sini double yang A itu berisikan dengan angka yang ingin dipangkatkan teman-teman. Nah, di sini aku akan membangkatkan jari-jari ya. Nah, jari-jari ini aku pangkatin berapa? Luas lingkaran kan cuma jari-jari pangkat 2. Jadi aku tuliskan di sini 2 gitu ya teman-teman. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, seperti itu aja. Jadi kalau ini udah bisa kita print out di sini, luas lingkarannya di sini tinggal ditambah luas seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti biasa ini jangan lupa untuk ditambahkan print, masukkan diameternya. Oke, kalau kita jalankan, misalnya diameternya 14 nih teman-teman. Nah, akan muncul luas lingkarannya yaitu 153,93 teman-teman. Misalnya kita jalankan lagi dengan angka yang ganjil, misalnya diameternya 13. Nah, dia akan tetap bisa mengeluarkan luas lingkarannya yaitu 132,73 sekian. Seperti itu teman-teman. Ini untuk menghitung luas lingkaran ya. Jadi di sini ada mat.pi dan mat.pow. Mat.pow itu untuk membangkatkan, mat.pi untuk mengambil nilai pi, gitu ya teman-teman. Dan kita mungkin langsung aja masuk ke soal yang kelima. Di sini soal yang kelima kita buat lagi Java baru nomor 5. Oke, di sini nomor 5 buatlah fungsi untuk menghitung jarak 2 buah titik. Gunakan double. Contohnya titik pertama ada xy, titik kedua xy dan berapa jaraknya. Dan di sini contohnya jaraknya adalah 5 seperti itu ya teman-teman. Jadi artinya kita membutuhkan di sini ada berapa inputan dulu teman-teman. Kita cek dulu. Di sini artinya kita butuh 1, 2, 3, 4. Nah, kita butuh 4 inputan teman-teman. Seperti biasa kita buat dulu scannernya. Nah, kita membutuhkan 4 inputan. Misalnya yang pertama kita print dulu aja biar jelas gitu kan. Masukkan x1, lalu kita tambahkan integer x1 sama dengan sc.next integer, lalu di copy aja. Nah, masukkan y1, di sini kita tulis y1 x2 y2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan 4 inputan titiknya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke perhitungannya seperti apa. Nah, jika kalian cari di internet perhitungan 2 titik, menghitung 2 titik, jarak 2 titik. Nah, di sini misalnya teman-teman. Perhitungannya adalah akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat teman-teman. Nah, oke, ini mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya.
Dan kita akan langsung kembali ke codingannya kita seperti apa. Nah, di sini artinya kita tinggal implementasiin aja teman-teman. Jaraknya adalah bisa menggunakan double ya, karena di sini perintahnya udah menggunakan double. Jarak sama dengan, nah untuk kita membuat akar itu menggunakan apa sih kak? Nah, akar itu kita menggunakan function math lagi teman-teman, math.skrt namanya teman-teman. Nah, itu akar kuadrat ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat lagi untuk rumusnya sendiri, x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 dikurangi y1 kuadrat. Nah, artinya di sini kita membutuhkan x2 dikurangi x1 dikuadratin. Nah, artinya kita membutuhkan function math.po kembali teman-teman. Math.po, kuadrat. Bener ya teman-teman. Atau mungkin kalian bisa seperti ini, kalian kasih kurung lagi biar tidak bingung. Ditambah dengan y2 dikurangi y1 kuadrat. Ditambah math.po y2 min y1 dipangkatin 2 kuadrat. Ya bener ya teman-teman. Jadi ini x2 min x1 kuadrat, y2 min y1 kuadrat. Seperti itu. Nah, kita udah mendapatkan rumusnya nih teman-teman. Langsung aja nih kita tinggal jalanin aja. Artinya kita udah mendapatkan jaraknya nih. Kita keluarin langsung jarak antar dua titik adalah ditambah jarak. Nah, jika kita play, kita langsung cocokin dengan soal aja ya teman-teman biar nggak bingung contohnya. Misalnya di sini 5, lalu y1-nya 3, x2-nya 2, y2-nya 7. Oke, di sini udah dapat ya teman-teman, jarak antar dua titiknya adalah 5. Kalian ingin masukin berapa banyak pun hasilnya tetap sama kok teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke penyelesaian soal yang nomor 6 ya teman-teman, dan ini nomor yang terakhir. Nomor 6 di sini langsung aja kita buat PSVM. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan fungsi logaritma untuk menghitung jumlah digit sebuah bilangan, teman-teman. Tidak boleh menggunakan string. Kenapa tidak boleh? Karena string itu mempermudah ya, sebenarnya mempermudah banget. Cuma di sini kita sedang belajar function math, makanya kita akan menggunakan fungsi logaritma dari function math tersebut. Nah, di sini kita tetap membutuhkan inputan ya teman-teman untuk contoh bilangannya. Di sini kita buat scanner seperti biasa. New scanner. Oke. Jika udah, kita masukkan bilangan di sini ya. sc.next integer. Nah, kita udah mendapatkan inputan integernya. Jangan lupa untuk melakukan print agar tidak bingung. Masukkan bilangan. Oke, jika udah, sekarang gimana sih cara untuk menghitung digitnya menggunakan function math? Sebenarnya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal tuliskan aja di sini integer jumlah sama dengan math. Fungsinya itu adalah log 10 teman-teman. Nah, log 10 kita tinggal masukkan bilangannya aja teman-teman di sini. Nah, di sini kenapa kok error? Karena function math itu akan selalu meminta tipe data ininya double teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, providednya adalah double teman-teman. Sehingga kita bisa akalin dengan cara menambahkan integer di dalam sini teman-teman sebelum function math-nya. Seperti yang udah aku jelasin tadi, artinya dia memaksa isi dari function math ini aku paksa ke integer teman-teman. Nah, kenapa sih kok aku mintanya ke integer? Ya karena kita cuma membutuhkan jumlah digitnya berupa bilangan bulat ya teman-teman. Kita nggak membutuhkan bilangan koma ya teman-teman. Di sini jadi kita akan menggunakan integer saja. Nah, jika kita coba kita print jumlah digit. Oke, jika kita play di sini, maka kita masukkan seperti contoh aja 9138592.
Nah, di sini jumlah digitnya 6 teman-teman. Sedangkan seharusnya kan di sini jumlah bilangannya ada 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Yang benar ada 7. Nah, bagaimana caranya dan kenapa sih kok jawabannya 6? Seperti ini teman-teman. Jadi untuk integer sendiri dia kan akan membulatkan ke bawah teman-teman. Integer itu nggak akan pernah membulatkan angka ke atas walaupun komanya di belakang itu koma 9, koma 8, koma 7 itu dia akan tetap membulatkan ke bawah teman-teman. Nah, cara mengakalinya adalah kita tambahkan angka 1 di belakang sini teman-teman. Di belakang ya, jangan di dalamnya. Jika di dalamnya artinya kita bilangannya ditambah 1. Tapi jika di belakangnya artinya hasil dari function ini kita tambahkan 1 teman-teman. Jika kita play, kita run, misalnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 aja biar gampang. Nah, dia akan memunculkan angka 7. Atau mungkin kita mau ngecek lagi, misalnya 1 2 3 aja. Nah, jumlah digitnya 3 teman-teman. Oke, mungkin kita udah selesai menyelesaikan 6 soal yang ada di sini. Dan mungkin udah ada beberapa function math yang harusnya kalian udah paham juga ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin kalian ada pertanyaan atau kalian ada soal-soal yang sulit untuk dikerjain, kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku yang ada di deskripsi teman-teman. Kalau misalnya kalian juga ingin source code-nya dari yang udah tak kerjakan ini, kalian bisa langsung download juga, ada link di deskripsi ya teman-teman. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Thank you, God bless you.